Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Hari ini, detik ini, suara takbir, tahmid, dan tahlil kembali bergema di seluruh permukaan bumi Allah ini. Lantunan puji-pujian menandakan kebesaran Allah dan menandakan kekecilan kita dan kekerdilan kita. Kita akui bahwa hanya Allah saja yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah saja yang pantas kita dahulukan segala kepentingannya di atas kepentingan apapun juga. Hanya Allah yang pantas kita nomor satukan dari prioritas-prioritas apapun. Hanya Allah sebagai penguasa tunggal yang berhak memiliki otoritas mengatur diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita. Hari ini pula takbir tidak menjadi basa-basi, khususnya saudara kita yang ada di Palestina, mengiringi para mujahidin yang maju ke medan pertempuran. Hari ini kita merayakan Idul Adha tidak bisa dengan sukacita, karena ada sebagian persoalan yang tentu saja bagi orang yang mempunyai akal yang sehat, pikiran yang waras, hati nurani yang bersih, ternoda kebahagiaan kita tidak mungkin kita lampiaskan hari ini ketika saudara-saudara kita dibantai yang jumlahnya sudah luar biasa banyaknya, yang angka-angkanya sudah sangat fantastis, yang besar bomnya sudah melebihi atau bahkan setara dengan Hiroshima dan Nagasaki. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, sebenarnya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada pribadi Ibrahim bersama pengikutnya suri tauladan yang baik buat kamu. Kepribadian Ibrahim ditunjukkan keteladanannya oleh Allah, dijadikan 3 momentum besar dalam ibadah kita. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua hari raya Idul Adha, yang ketiga sholawat Ibrahim yang harus kita sebut di dalam bacaan sholat ketika duduk tahiyat. Di antara teladan yang beliau contohkan kepada kita adalah soal cinta yang luar biasa kepada Allah, sehingga Allah pun jatuh cinta kepada Nabi Ibrahim. Wattakhazallahu Ibrahima khalila, surat An-Nisa ayat ke-125. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Tetapi ketika Allah jatuh cinta kepada Nabi Ibrahim, tidak seperti manusia mencintai manusia lain, diberikan kesenangan, kenikmatan, fasilitas, sarana, surat sakti, KTBLC, menangin tender, kasihan sama anak dikasih jabatan, dan seterusnya. Bukan begitu cara Allah mencintai hambanya. Dan Ibrahim harus membuktikan cinta sejatinya. Adalah Allah memberikan ujian yang terus menerus, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, gangguan silih berganti, bertubi-tubi, tak pernah berhenti, selalu sengaja ditimpakan kepada diri Nabi. Rangkaian sejarah Ibrahim hampir seluruhnya berisi kemalangan, penderitaan, kesengsaraan, terus tak pernah berhenti. Dan Allah nyatakan sengaja, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita. Sengaja kata Allah, kami uji engkau wahai Ibrahim dengan berbagai macam banyak sekali perintah dan larangan, karena kami ingin menjadikan engkau sebagai imam. Imam harus melalui proses ujian, pemimpin harus melalui proses ujian. Begitulah kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Fa'atammahun, kemudian Ibrahim berhasil membuktikan cintanya kepada Allah. Karena kita lihat ciri-ciri orang yang cinta. Yang pertama, cinta sejati adalah apabila di dalam hatinya yang bersih, pikiran yang senantiasa positif, selalu berbaik sangka. Dan itu sudah dibuktikan oleh Ibrahim ketika usia sudah tua, lebih 80 tahun tidak punya anak. Sedih Nabi Ibrahim, sama dengan keluarga Ali Imran, sama dengan keluarga Nabi Zakaria, usia tua,
belum punya anak. Bukan sedih karena takut kesepian atau pingin punya momongan, tapi sedih kalau sampai tidak ada anak, siapa yang akan melanjutkan perjuangannya. Kita lihat di dalam surat As-Saffat ayat 100 dan 101. Surat Al-Imran ayat 38. Satu lagi doa Nabi Zakaria, surat Maryam ayat 5 dan 6. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, saya takut kalau nanti meninggal dunia, tidak ada lagi generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan saya, ya Allah. Usia saya sudah tua, istri saya sudah tua, saya belum punya anak. Karena itu ya Allah, berilah saya anak yang sangat saya harapkan. Anak saya bisa melanjutkan perjuangan saya dan bisa melanjutkan perjuangan Nabi Yakub. Dan ya Allah, jadikanlah anak saya generasi yang Kau ridhai. Yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Sangat saya harapkan anak saya bisa melanjutkan perjuangan saya dan bisa melanjutkan perjuangan Nabi Yakub. Akhirnya ketiga-tiganya dikabulkan oleh Allah karena senantiasa berbaik sangka, berdoa tidak pernah putus. Nabi Ibrahim ada Ismail, keluarga Al-Imran ada Maryam, Nabi Zakaria ada Yahya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian cinta juga luar biasa dibuktikan dengan ketaatan, kesetiaan. Ketika anak baru saja lahir, belum dilampiaskan, datang lagi perintah Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah meninggalkan anak istrinya. Bukan di komplek, bukan di perumahan. Anaknya masih bayi harus ditinggal di sebuah padang pasir yang sangat tandus. Ghairi zi zar'in, nggak ada apa-apa. Nggak ada tumbuhan, nggak ada manusia, nggak ada binatang, nggak ada air. Ma'asyiral muslimin, berhasil lagi Ibrahim dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya, meninggalkan anaknya yang masih bayi. Sehingga beliau berdoa yang sangat indah. Doanya dilukiskan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya tinggalkan anak istri saya di sebuah lembah padang pasir yang tandus. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Tetapi dekat cikal bakal rumahmu, ya Allah, Masjidil Haram. Dan seterusnya, 14 tahun sudah singkatnya. Luar biasa seorang ayah yang kangen, belum bertemu keluarga, balik dalam keadaan anak sudah ABG, sudah remaja menjelang dewasa. Kangen dan rindunya belum dilampiaskan. Datang lagi ujian dari Allah yang akan membuktikan pengorbanan yang luar biasa, yang sangat monumental, yang sebentar lagi secara simbolis akan kita lakukan. Dalam surat As-Saffat ayat 101, 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail usianya sudah mulai menjelang dewasa, Ibrahim berkata pada anaknya, wahai anandaku sayang, tadi malam ayah bermimpi nak, ayah disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana nak pendapatmu? Ismail menjawab luar biasa, wahai ayah, silahkan lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Semoga engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Lagi-lagi dibuktikan cinta Nabi Ibrahim dengan ketaatan yang sangat sempurna, pengorbanan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, puncak kecintaan Ibrahim harus ada yang paling besar, yaitu ketika harus menanggung resiko yang sangat besar berhadap-hadapan dengan pusat kekuasaan Raja Namrus. Disinilah cinta yang paling besar dibuktikan dengan keberanian menanggung resiko yang paling besar. Akhirnya Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Namrus dan pengikut-pengikutnya. Faja'alahum judadza. Ibrahim mengampak berhala-berhala yang ribuan jumlahnya sampai hancur berkeping-keping. Surat Al-Anbiya ayat 68 dan 70. Cinta yang begitu kuat dan mendalam
menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam punya sikap dan kepribadian yang sangat kokoh, keyakinan dan mental yang sangat kuat, pemikiran yang sangat idealis, tahan bantingan dan tahan kemalangan. Sikap mental, pemikiran, kepribadian inilah yang melahirkan kesadaran lingkungan sekitarnya, memikirkan apa yang sedang terjadi yang ada di sekitarnya, mampu menilai keadaan, kemudian menggerakkan seluruh organ tubuh, hati dan pikirannya untuk memperbaiki keadaan. Itulah reformasi. Jadi banyak sekali ayat Allah, bahkan diantaranya ada kata-kata kul siru afalam yasiru, ada 14 ayat. Jalan-jalanlah kamu di muka bumi ini, kemudian lihat-lihat. Terlalu banyak Allah menyuruh kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar, keadaan sejarah dan seterusnya. Dan satu hal yang paling mengusik keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keberadaan Raja Namrud sebagai penguasa yang sangat melampaui batas, terutama perilakunya yang merusak akal sehat, yaitu paham paganisme, paham penyembahan berhala. Galau Nabi Ibrahim, resah Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innahu ghafurur rahim. Ya Allah, berhala-berhala itu telah menjadikan banyak sekali manusia menjadi tersesat, karena berhala itulah yang membuat akal pikiran tidak berjalan. Kebodohan yang luar biasa, puncak-puncak kebodohannya, bahwa kalau orang menyembah benda-benda alam masih mending. Menyembah matahari misalnya, dikatakan matahari banyak manfaatnya, matahari sudah ada sebelum saya lahir, tidak ada matahari kita semua mati. Masih mending orang menyembah matahari. Ini orang menyembah ciptaannya sendiri. Ada yang dari roti, ada yang dari ubi, ada yang dari tanah liat, ada yang dari emas, perak, sampai Umar pun ketawa-tawa setelah masuk Islam, ketawa sendirian mengingat masa lalunya. Karena ketika mau menyembah, kelaparan, gak punya uang, akhirnya Tuhan yang dari roti pun dimakannya. Akhirnya Umar tertawa sendirian, selalu mengenang masa lalu yang begitu bodohnya. Dan itulah yang dirisaukan oleh Nabi Ibrahim, merusak akal sehat. Karena itulah cinta dan keyakinan tidak bisa hanya disimpan di dalam hati, harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Mengerahkan seluruh kemampuan jiwa dan raganya untuk memperbaiki keadaan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima sawwa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari keturunan Bani Israel yang kutukannya itu disampaikan melalui lisan Nabi Isa dan lisan Nabi Daud karena mereka diam, tidak berbuat apa-apa terhadap segala kemungkaran yang mereka hadapi. Amatlah buruk perangai mereka. Jadi orang yang diam adalah orang yang terkutuk. Orang yang diam adalah orang yang dilaknat oleh Allah ketika di depan matanya ada kemungkaran. Kesadaran terhadap keadaan yang melahirkan pergerakan untuk memperbaiki berdasarkan hati nurani dan keyakinannya, orang itu disebut reformis. Artinya bukan dorongan nasi bungkus, bukan dorongan recehan, bukan karena iming-iming jabatan, bukan karena kedudukan dan sebagainya, tapi atas dasar kesadaran dari hati nuraninya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Fussilat surat Rum ayat 3 ayat 41. Sangat jelas kerusakan, kehancuran yang terjadi di daratan dan di lautan, yang semua itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Maka sengaja kami timpakan siksa kepada mereka dari akibat perbuatan itu, supaya mereka kembali kepada Allah. Itulah reformasi. Puncak cinta Nabi Ibrahim akhirnya harus bertindak juga. Faja'alahum judadha. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu sampai hancur berkeping-keping. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mari sama-sama kita ambil hikmah di dalamnya. Ada 1400 ayat Al-Quran tentang sejarah. Artinya
1/4 isi Al-Quran dari 6.000 lebih, 1.400-nya tentang sejarah yang tidak sama dengan mitos dongeng atau cerita pengantar tidur. Dia adalah pelajaran, termasuk di dalamnya cerita-cerita tentang Ibrahim. Laqad kana lahum fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh ada pada cerita-cerita kisah-kisah orang-orang terdahulu pelajaran bagi orang yang berakal. Karena itu marilah sama-sama kita ambil pelajaran. Allah menyuruh kita untuk sadar lingkungan, melihat situasi dan keadaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masih adakah di antara kita yang belum sadar lingkungan dan keadaan yang ada sekarang ini? Masih adakah kita yang belum mampu menerjemahkan hadis-hadis, di antaranya sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang satu zaman di mana manusia menjadikan perut-perut mereka menjadi Tuhannya. Perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat dan arah orientasinya. Dinar, dirham, dan uang-uang mereka jadikan agama mereka. Jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan sebagai kehormatan mereka. Di waktu itu tidak ada iman yang tersisa kecuali tinggal namanya saja. Tidak ada Islam kecuali tinggal ritual-ritualnya saja. Tidak ada Al-Quran kecuali sekedar cetakan, bacaan-bacaan dan kajian-kajiannya saja. Masjid-masjid mereka sangat megah luar biasa, makmur banyak jamaahnya, tetapi hati mereka kosong dari petunjuk dan hidayah, tidak bergerak ketika melihat kemungkaran yang ada di depan mereka. Ulama-ulama mereka menjadi orang yang paling jahat, yang paling buruk dan terkutuk di muka bumi ini. Kalau terjadi zaman seperti itu, Allah akan menyiksa kita dengan 4 azab. Yang pertama adalah kekejaman penguasa, yang kedua adalah kekeringan yang panjang, yang ketiga adalah kezaliman para pejabat, dan yang keempat adalah ketidakadilan para hakim. Maka para sahabat Nabi heran mendengar penjelasan Rasulullah. Wahai Rasul, apakah mereka ini para penyembah berhala? Rasulullah menjawab, betul. Mereka itu menjadikan uang-uang mereka menjadi berhala-berhala yang dipertuhankan. Nah, marilah sama-sama sekedar di akhir khutbah ini kita merenung. Sudahkah kita sadar lingkungan? Apakah ketika terjadi pembunuhan bayi di Indonesia mencapai 2,5 juta per tahun yang tercatat, yang tidak tercatat 3 kali lipatnya katanya. Aborsi di dalam perut atau sudah lahir dibunuh. Masih kita katakan dalam keadaan tidak baik-baik saja? Hanya itu bahasanya? Apakah korupsi mencapai triliunan rupiah? Cuma kita katakan sedang tidak baik-baik saja. Hutang Indonesia sudah ribuan triliun, juga kita masih katakan sedang tidak baik-baik saja. Judi online 600 triliun. Kemudian perusahaan ilegal pinjol lebih dari 500 perusahaan. Kasus-kasus pengaduan korban pinjol lebih dari 500.000 kasus. Lebih dari 1 juta situs porno di Indonesia saja. Kemudian ada temuan 1.904 ton narkoba jenis sabu dan ribuan ton lain narkoba dari jenis yang lain. Kemudian pelacur jumlahnya 320.000 yang dewasa. Pelacur anak-anak sudah mencapai 70.000. Masih juga kita katakan sedang tidak baik-baik saja. Terlalu halus bahasa itu yang membuat orang tidak bergerak, tidak tampil ke permukaan, hanya nunggu, hanya lihat-lihat. Genosida di Palestina yang sudah luar biasa, mencapai 35.000 kematian, bomnya sudah menyamai dengan Hiroshima dan Nagasaki, masih juga kita katakan biasa. Bahkan ada orang yang tidak ngerti sejarah mempersoalkan 7 Oktober kenapa Hamas mendahului. Masya Allah, buta sejarah pamer. Kebodohan tidak pernah baca pamer. Dinyakan Hamas 7 Oktober. Na'udzubillah min zalik. Apakah juga kita katakan sedemikian rakyat Indonesia butakah seperti itu? Dan semoga itu bukan termasuk kita di dalamnya. Keadaan terhadap lingkungan dan keadaan sekitarnya yang dapat menggerakkan seseorang untuk memperbaiki keadaan berdasarkan
panggilan hati nurani, dilandasi keyakinan dan prinsip hidupnya, itulah reformasi. Orang yang menganutnya disebut reformis. Orang yang menganut dan langsung turun ke lapangan, dialah reformer. Tidak perlu ada yang kita takuti dengan kata-kata pergerakan, karena itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua. Dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Luar biasa founder-founder kita dahulu. Dengan tawaduk, rendah hati, ke depan pintu gerbang. Kitalah yang harus memasuki selanjutnya, tidak cukup hanya di pintu gerbang. Jadi pergerakan itu sudah ada nama pergerakan di pembukaan Undang-Undang Indonesia. Maka seorang reformis dan reformer adalah orang yang terlibat dalam pergerakan untuk mengisi kemerdekaan. Wa qul malu fasyarallahu amalakum. Bekerjalah kamu, Allah akan melihat kerja kamu. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah al-ayah. Enggak sama, kata Allah, orang beriman yang kerjanya cuma duduk-duduk saja, yang hanya jadi penonton-penonton sejarah, yang hanya jadi komentator-komentator saja. Enggak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mengerahkan seluruh kemampuannya, tenaga, pikiran, harta, dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang daripada orang yang cuma duduk-duduk saja menjadi komentator. Nah, karena itulah mari sama-sama kita ingin memantaskan diri kita agar kita pantas disebut seorang reformis dan reformer, agar kita tidak dilaknat oleh Allah sebagaimana surat Al-Maidah ayat 78 tadi, yang diam melihat keadaan. Supaya pantas, ada 17 yang tidak mungkin khotib bacakan karena waktu kita tidak cukup. Satu saja dari ciri-ciri seorang reformis dari 17 yang sudah lengkap khotib tulis dan sudah kirim ke panitia, silahkan diminta. Khotib hanya baca satu saja di nomor 12, bahwa ciri-ciri seorang reformer dan reformis adalah dia mampu bertahan dalam segala keadaan, dalam segala macam bujukan, rayuan, godaan, tipuan, jebakan yang dapat menyerumuskan dia dari segala perbuatan murahan-murahan, bujukan, recehan-recehan, nasi bungkus dan sebagainya, dan membuang-buang waktu sia-sia, apalagi dia melakukan dosa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu memahami keadaan di sekitar kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa berkontribusi dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, waktu kita, dan yang lebih modern sekarang ini, kita cukup berkontribusi barangkali orang yang paling pelit dan paling pengecut dengan jempol-jempol kita ketika kita sedang memegang gadget. Jempol itulah yang hari ini barangkali sangat berharga, asal semuanya bergerak, semuanya tiap hari 1 menit saja untuk like, share, komen kepada kebaikan-kebaikan, materi-materi kebaikan, tayangan-tayangan kebaikan yang terlebih dahulu kita sortir, jangan sampai hoax yang kita sebar. Hanya itu saja hari ini, asal semua umat Islam kompak akan bisa signifikan menyelesaikan keadaan kita hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang layak disebut seorang reformis dan reformer, menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji pulang dengan selamat, membawa haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang siap menteladani Nabi Ibrahim sebagai teladan dalam kehidupannya dan memberikan teladan bagi masyarakat sekitarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum, Allahumma mazzik jam'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma ansur muslimina ikhwaninal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Rafah. Allahumma ansur musliminal mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha ma batan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.